3 bulan, 3 bulan lebih punan, 3 bulan karena enek mbak corona. Nah sekarang kita masuk dalam era new normal, normal baru normal. Baru normal artinya kula lan panjenengan tetap mengadakan kegiatan seperti sedia kala, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Memang para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, namanya romantika kehidupan wonten dunya niku enek sing susah ya mesti enek sing bungah. Kapan enek susah mesti enek bungah. Enek sugih ya enek melarat. Enek pati ya enek rugi. Enek urip ya enek mati. Enek sehat ya enek lara. Niku pun mesti. Maka jangan harap panjenengan hidup di dunia yang ada hanya kaya saja, gak enek melarat. Ya jangan harap kula lan panjenengan urip nang dunya waras tok ora enek lara. La tastaghrib al-aqdar ma kunta fi hadhihi dar. Jangan sekali-kali kula lan panjenengan urip nang dunya berharap tidak ada tantangan, tidak ada rintangan, tidak ada ujian, tidak ada cobaan. Tetap ada. Ada kula lan panjenengan urip aja jajal kaya kula lan panjenengan nabi mawon kabeh karo Gusti Allah dikai godaan sing rupa setan. Wa ja'alna likulli nabiyyin adu wasayatinal insi wal jinni. Setiap nabi enek setane rupa setan jin lan rupa setan menungso, termasuk rupa corona. Gak bisa kula lan panjenengan aman. Kapan-kapan panjenengan arep ngadakno kegiatan ngaji jamaah Jumatan, ngenteni corona gak enek, gak akan pernah terjadi. Wong corona niku penyakit niku selalu ada, hanya bentuknya beraneka ragam, maceme beraneka ragam. Enek darah tinggi, kencing manis, batu ginjal, gagal ginjal, flu, pilek, demam, nyeri lambung, wis macem-macem, kanker, kantong kering, termasuk corona. Hanya saja yang menjadi perhatian sekarang ini adalah corona. Walaupun penyakit-penyakit lain tidak kalah dahsyatnya dibanding corona. Ini urusannya masalahnya hanya karena WHO. WHO niku urusan kesehatan internasional niku yang gedek-gedek masalah corona. Memang corona ada, virus ada, tapi dalam menanggapi eneke virus, menanggapi eneke corona, padha karo nanggepi eneke setan yang akan mengganggu kula lan panjenengan sedaya. Dalam menghadapi niki, apakah kita biarkan
apakah kita perhatikan kita tinggal ibadah apa ya ibadah tapi tetep kula lan panjenengan waspada. Ikhtalafan nas fihi ala salasati aujuhin. Menungso di dalam menghadapi corona, menghadapi godaan setan, menghadapi tantangan rintangan ibadah niku wonten telung macem. Ana telung cara. Ada 3 pandangan. Nanti kita sebutkan yang benar yang mana di antara 3 itu. Fadzabat furqatun min ahlil Basrah anal aqwiya qadistaghnu anil hadri qadistaghnau anil hadri minasyaitani li annahum in qata'u ila Allah wastaqalu bi hubbihi fa'tazalahum syaiton wa aisa minhum wa khanasa anhum kama aisa min du'afa'il ibad. Golongan pertama orang reken belas cuek. Ini ku golongan orang-orang yang kuat dari golongan ahli Basrah. Di golongan ahli Basrah sing kuat-kuat niki padha orang reken anane godaane setan, termasuk lek dipadakno sakniki orang reken karo eneke corona. Wis gak ngreken blas mati ya kuno, urip ya kuno, tetep sibuk nglakoni ibadah mahabbah dhateng Allah taala seperti biasa nganggep lek mancene wayahe mati ya mati, wayahe urip ya urip, seorang ngreken urusane jak dilangi pangeran dhewe. Niki satu golongan. Kedua, golongan ahli Syam. Wa zabat furqatun min alisam illa anna tarassuda li hadri minhu innama yahtaju ilaihi mangqala yakinuhu wa naqasa tawakkuluhu. Faman aikona bi anna syarika lillah fi tadbiri fala mahduru ghairahu fala yahduru ghairahu. Menurut pandangan dari golongan alisan bahwa kita bingung ngurusi deteksi ngati-ngati dari setan, dari corona, itu hanya dibutuhkan bagi orang yang keyakinannya niku kidik, tawakalnya kurang. Bagi orang yang yakinnya kuat dan tidak menekatkan diri, yakin kuat tidak ada yang menyekutui dalam mengatur segala sesuatu kecuali Allah Ta'ala, maka enggak perlu takut kepada selain Allah, termasuk corona. Karena corona itu makhluk yang asor, makhluk yang hina, tidak laisa lahu amru, tidak punya kemampuan apa-apa dan tidak akan mengenai kecuali orang-orang yang telah dikehendaki oleh Allah, yang bikin madarat Allah, yang bikin manfaat Allah. Tentunya orang yang makrifat, malu dari Allah untuk takut selain Allah. Berarti dari sini keyakinan dengan wahdaniyatnya Allah tidak memerlukan takut menghindar dari corona. Ini golongan versi kedua. Anten panjenengan golongan versi sing ndi? Versi ketiga, waqalat firqatun min ahlil ilmi, lek wong sing berdasarkan ilmu, la budda minal hadri, perlu kula lan panjenengan ngedoi, perlu kula lan panjenengan khawatir dari corona. Tapi juga diwaspada karo corona, tapi juga kita melakukan ibadah.
Jangan sampai corona mengganggu kegiatan kula lan panjenengan. Jadi kita tidak mengabaikan, tidak membiarkan corona, tetap hati-hati, tapi jangan sampai corona mengganggu aktivitas kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Pemaneh jamaah dalam waktu perangan mawon yang musuhnya nampak, Kanjeng Nabi tetap melaksanakan jamaah. Nah, apa yang telah dilakukan dikatakan oleh golongan Basriyin, ulama Basrah, bahwa orang yang kuat maka tidak perlu takut dan hatinya disepikan dari urusan dunia dengan secara total. Sebenarnya orang yang semacam ini juga termasuk saranane setan. Iku yo kenaan setan. Kenapa kok di situ diarani kenaan setan, menjadi sarana setan? Sebab para anbiya wal mursalin niku tidak pernah merasa selamat dari godaan setan, tidak merasa selamat dari penyakit, tidak merasa selamat dari musuh. Bagaimana mungkin kula lan panjenengan yang merupakan makhluk sing gak lebih mulia daripada anbiya, daripada mursalin, kok terus ngaku kuat, ndak ngurus, ndak wedi, ndak khawatir dengan adanya penyakit, dengan adanya setan, termasuk enake corona. Nah, ini karena niku Gusti Allah ndawuhaken dhateng Kanjeng Nabi dan Rasul, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illahi idza tamanna alqasyaiton fi umniyati. Setiap nabi dan utusan niku lek duwe angen-angen napa niku ya dileboni setan. Hanya saja lek nabi ambiya mursalin ketika dileboni setan terus dibusek kali Gusti Allah, terus diperkuat kali tanda kebesarannya Allah Ta'ala. Wes, siapa saja yang mempunyai dugaan bahwa sibuk dengan ibadah, sibuk dengan mencintai Allah, sibuk dengan urusan Allah, bagi mereka itu sudah lebih utama, lebih sibuk daripada Rasulullah, daripada anbiya, berarti maghrur. Wong Kanjeng Nabi mawon di dalam waktu perang kali Gusti Allah sik diperintahkan nggawa pedang. Kanjeng Nabi mawon ketika waktu perang diperintahkan nggawa perisai tameng, sehingga Kanjeng Nabi niku menggunakan klambi anti sajam, anti napa niku senjata tajam. Lho niki Kanjeng Nabi sibuke nang Gusti Allah, isi gole nang Gusti Allah luar biasa. Tapi kenyataane nggih tetep berhati-hati. Mulane kita mengikuti pendapat ahlul ilmi yang semacam iki, tetap kita ibadah nang pangeran, tetap kula lan panjenengan ngabukti nang pangeran lakoni perintah, tapi ya tetep kula lan panjenengan waspada. Nah, bagi orang yang mempunyai yang kedua tadi, golongan yang kedua ini golongan ahli Syam yang mengatakan bahwa takut corona itu adalah termasuk ngurangi keyakinan, ngurangi ketawakalan.
ini pun juga tidak benar. Kula lan panjenengan waspada karo corona. Ini kurang tawakale, kurang karo keyakinane, niki nggih mboten benar. Sebab membuat nggawa pedang, membawa perisai, mengumpulkan musuh, gawe parit yang dilakukan oleh Rasulullah ini tidak mengurangi sama sekali dateng tawakale Kanjeng Nabi. Kalau membawa pedang, membawa perisai, ngumpulno tentara, gawe parit ketika waktu perang ini tidak mengurangi tawakalnya Rasulullah, bagaimana mungkin wedi karo apa sing karo Gusti Allah diperintahno untuk menjauh niki termasuk ngurangi dari tawakal. Mulane wong sing nyono bahwa tawakal itu adalah melepaskan dari sebab dengan cara totalitas. Ini adalah Ibnu Ashabil Kuliah dan Dawe di Holato telah keliru orang yang mempunyai dugaan bahwa makna tawakal adalah menghilangkan sebab, gak melakukan sebab dengan secara total. Karena Allah Ta'ala dawuh wa a'iddu lahum mastata'tum, wa a'iddu lahum mastata'tum, siap-siap ngadepi musuh sak mampumu, sak kuatmu, sak isomu. Min kuwatin, dengan kekuatan, wa min ribatil khail, termasuk jaran. Dalam hal ini tidak menekotkan, tidak bertentangan, tidak merusak di dalam masalah tawakal apabila hatinya iktikad sing gawe bahaya adalah Allah, sing gawe manfaat adalah Allah, sing marakno urip ya Gusti Allah, sing marakno mati ya Gusti Allah. Padha kalih kita wedi karo setan, tetap ngedoi karo setan, tetap cuman kita yakin bahwa sing ngekei petunjuk iku Gusti Allah, sing ngekei sing marakno nyesatno ya Gusti Allah, bukan setan. Dalam hal niki karena setan dilulutno karo Gusti Allah untuk ngudha dhateng kula lan panjenengan. Demikian pula di dalam corona. Kula lan panjenengan siap-siap waspada ngedoi corona, memutuskan rantai corona. Tidak sampai merusak tawakal kula lan panjenengan dhateng Allah Ta'ala. Tidak akan merusak tawakal kita kepada Allah Ta'ala selama kita menekadkan yang bikin sakit Gusti Allah, yang bikin waras Gusti Allah, sing bikin sehat Allah Ta'ala, yang menghidupkan ya Allah, yang membunuh ya Allah. Ngoten mawon. Kita mengatakan, meyakinkan, menekadkan bahwa sebab seperti corona itu adalah sarana sing kali Gusti Allah digawe ndadekno wong lara. Niki yang dipilih dari kaulnya Syekh Al-Harsu Al-Makhasibi. Ini pendapat yang sahih, yang berdasarkan dengan cahayanya ilmu. Sedangkan yang sebelumnya itu termasuk kalamnya tadi omongane kawula sing ilmunya masih belum mengkristal di dalam hati dan mempunyai dugaan bahwa apa yang terjadi pada dirinya dari iso istighraq eling nang Gusti Allah itu akan terus menerus setiap saat, setiap waktu.
Jauh sekali hal itu. Gak mungkin hal itu terjadi. Wa ba'idun jiddan. Cuman bagaimana caranya kita takut? Bagaimana kita caranya menjauh? Bagaimana caranya kita menanggulangi dengan corona? Summah talafat hadil furqah ala salasati aujuhin. Jadi pendapat yang sahih, yang benar, dengan adanya corona kita ya perlu takut. Dengan adanya corona kita perlu waspada, perlu hati-hati, tapi kita harus yakin bahwa yang membuat sakit Allah, yang membuat sembuh Allah, membuat sehat Allah, yang membuat hidup Allah, yang membuat mati Allah. Sedangkan corona itu menjadi sebab yang dijadikan oleh Allah. Nah, untuk menjauhi dari corona itu, menjauhi setan termasuk menjauhi musuh, ini ada 3 kelompok. Caranya satu, idza hadarana Allah ta'ala al-adwa fala yanbaghi ayyakuna syai'un aghlaba ala qulubina min dzikrihi wal hadru minhu wa tarasud lahu wa inna idza ghafalna anhu laqdatan fayusiku annahu yuhlika. Jadi kita untuk tingkat pertama, golongan pertama, ada yang mengatakan ya kalau kerendahannya Gusti Allah untuk menjauhi dengan dawuh fala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jatuhkan dirimu pada kerusakan. Jangan kau jatuhkan dirimu kepada madorot. Maka tidak seharusnya ada fala yang bagi ayakuna syai'un aghlaba ala qulubina min dzikrihi wal hadri minhu. Kita harus selalu waspada dalam hati, ingat atas corona, ingat atas musuh. Karena kalau kita lupa, kita nggak waspada, nggak kayak masker kayak apa, ini bisa rusak. Ini pendapat pertama. Pasti kongkon konsis komitmen selalu elengai. Kaum kedua mengatakan, lah lek kaya ngono, akhirnya kita nggak sempat zikir kepada Allah, istighfar kepada Allah disebabkan selalu ngurusi corona. Ini termasuk podo kare wong sing digodha karo setan, nuruti ngurusi setan, akhirnya sibuk dengan ibadah, nggak sempat zikir nang Gusti Allah. Malian modern jawaban sing nomor 2 yang semacam ini, jawaban yang ini. Karena kalau kita lupa, ini rubama arodo min haitsu la nahtasibu wa in tajarrabna li dzikrihi kama qad ahmalna dzikrullah. Ini kalau kita lupa dengan corona, kadang-kadang akan terjadi lagi pada diri kita. Wa in tadzikri, walaupun toh kita selalu eling lagi atau memiliki eling lagi corona, ini nanti malah bahaya. Nah, bagaimana yang bagus? Ya kita kumpulkan antara kita waspada karo eling nang pangeran, karo ibadah nang pangeran. Lajen qala ulama al-muhaqqiquna ghalatul fariqoni. Golongan yang pertama yang harus ngurusi corona saja itu ya salah. Golongan yang kedua kita eling saja, kita ingat saja kepada Allah, wis ora usah ngurusi corona, wis biar ngono terjadi, niki ya salah. Salah piye? Karena yang pertama, kalau kita meligi zikir nang corona lali zikir nang Gusti Allah, iki yo sudah jelas lek urusane corona terus berarti keliru kita. Walaupun kita diperintah untuk wedi. Nah, ini yang keliru yang pertama. Lah keliru yang kedua bagaimana?
Nah, kelirunya yang kedua niku sing ora oleh ngurusi, ora oleh lali. Berarti kita eling loro-lorone, ya eling Gusti Allah, ya eling karo corona, selalu waspada karo corona, mikir nang corona. Ini ngumpulno kedua-duanya, ini juga akan termasuk digodha karo setan. Kenapa? Ya meh padha karo yang pertama wau, berarti ngumpulaken antarane zikir karo Gusti Allah karo zikir karo corona. Dan zikir corona, ngurusi corona akan bisa ngerusak eling maring Allah Ta'ala, ganggu ibadah, ganggu sholat, ganggu jamaah, dan lain sebagainya. Nah berarti yang benar bagaimana? Yang benar kita perlu khawatir. Dalam hati kita tetap khawatir, ora usah mentang-mentang, ora usah petenteng-petenteng, tidak usah kita nantang. Sudah, saya tidak takut, ora usah muni-munu. Lalu kalau kita sudah takut, sudah yakin, sudah gak menentang, kita juga khawatir, tapi terus zikir karo Gusti Allah, kita jungkung kepada Allah Ta'ala, yang sehingga ketika nanti ada sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya corona, kita akan selalu ingat dan akan menjauh. Itu sing bener. Berarti kesimpulannya bagi kula lan panjenengan sebagai warga Nahdlatul Ulama yang notabene mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, dengan adanya corona kita ya percaya ada. Itu juga virus yang oleh Allah dijadikan bisa menular. Tapi kula lan panjenengan jangan sibuk, jangan ketakutan dengan adanya corona. Tetap kita memang niti kono iso ngono pancen terjadi, tapi kita tetap sibuk zikir kepada Allah Ta'ala, dan himmah kita, tawakal kita larikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali hati kula lan panjenengan kerentek adanya corona dan lain sebagainya, tapi waspada. Lalu bagaimana waspadane? Ya mengikuti protokol kesehatan. Ya sementara kula lan panjenengan ya gawe masker, ya ndak usah kerumunan dengan orang-orang yang baru, orang-orang yang tidak daerah kita. Dan lain sebagainya, termasuk ya jaga kebersihan, cuci tangan dan lain-lain. Ini dari tugas kula lan panjenengan ketika ada corona yang semacam ini. Jangan mengganggu jamaah, jangan mengganggu pengajian, jangan mengganggu tahlilan, tapi kita juga jangan mentang-mentang akan aman. Berarti bagaimana ya tahlilan, ya pakai maskeran, terus kita juga jaga jarak, terus juga cuci tangan, aman kabeh, sehingga antarane urusan kita dengan Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah Ta'ala, sing ibadah urusannya hati tetap berjalan, kemudian sing urusannya mengikuti saran, mengikuti pemerintah yang juga harus kita taati, juga harus kita ikuti, kita juga berjalan, juga kita ikut. Jadi ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ya taat dateng pemerintah, aja terus mentang. Ini penting. Jadi harus sampaikan di kedua-duanya. Jadi kita bukan stres mikir keweden, karena keweden itu marakno penyakit yang tersendiri, marakno kita sakit, marakno kita lara. Lah berarti jangan sampai kita terus mengabaikan, berarti gak takut sama sekali, sehingga gak pakai tameng, gak pakai aling-aling, sehingga wis pertemuan bebas. Itu ya juga jangan. Jadi tetap kula lan panjenengan ibadah kepada Allah Ta'ala, melakoni perintah Allah Ta'ala sebagaimana biasa, sebagaimana mestinya, dan kita hindari semaksimal mungkin apa yang mengakibatkan kula lan panjenengan
ketularan penyakit wong liya. Krana Kanjeng Nabi dawuh fira minal majdum fira roka minal asad. Dohono jauhilah orang yang kena lepra sebagaimana kau menjauhi dari harimau. Mulane kita doi tapi tetap kita yakin sing marakno nular, sing marakno menehi, sing marakno napa Gusti Allah, dan semuanya sudah ada catatan dari Allah Ta'ala. Karena Kanjeng Nabi yang tawakalnya luar biasa, istigholnya ingat kepada Allah luar biasa, tetap memerintahkan kita membawa pedang, tetap di dalam waktu perang yo membuat parit, tetap mengumpulkan tentara, tetap beliau juga membawa tameng. Ngoten di kula lan panjenengan dadi tamengi iki apa? Tamengi untuk ngadepi corona yo pakai masker ketika kita kumpul karo wong akeh, lek dhewean ora apa-apa, keluarga ora apa-apa. Kedua, kalau kita bersalaman dengan orang yang lebih dari bepergian, kita yo wisuh tangan, basuh tangan. Ngoten mawon iki sing urusane karo corona. Hadirin hadirat ingkang kawula hormati, kita terusaken pengajian Bidayatul Hidayah. Mbah mulai ini kok dugi pundi rada lali suwe.